wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya agar murid kita bahagia. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Herijanto, SPD MPD, selaku fasilitator saya, dan yang kami hormati Ibu Samini SPD AUD, selaku pengajar praktik saya. Saya akan melakukan yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi. Hari ini saya ditemani oleh Bu Dewi Setianingsih SPD, yang mana guru TK Pertiwi Sabrama 1 yang mengajar di TKA. Berikut praktek coaching untuk supervisi akademi pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eri, baik, alhamdulillah Bu. Gimana kabarnya Bu Eri? Saya alhamdulillah juga baik Bu Dewi. Ada waktu sebentar? Ya, ada Bu. Seperti yang sudah saya bicarakan pada Ibu kemarin, bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik. Sebelum besok Bu Dewi merencanakan untuk observasi ya. Sebelum observasi kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Santai saja ya. Nanti ya Bu ya, kita anggap ini suatu percakapan yang mana nanti bisa menghasilkan suatu solusi dari permasalahan yang ada dalam pembelajaran Bu Dewi mengajar di kelas untuk TK kelompok A ya? Iya, kelompok A. Dari percakapan ini nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan dan ingin harapkan dari percakapan ini Bu? Dari percakapan coaching untuk supervisi akademi ini saya mengharapkan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar saya dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran saya Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajar, Iya. dan kualitas ya dalam Iya. pembelajaran. Besok waktu observasi Ibu ingin mengambil materi apa ya? Materi tentang tanaman buah-buahan, subtemanya adalah semangka. Oh, oke ya. Topiknya adalah tanaman dengan subtopik yaitu buah semangka. Menarik sekali ya, ya Bu ya. Dari materi tersebut tujuan apa ya yang ingin dicapai? Tujuan yang saya akan mencapai yaitu kegiatan membilang. Anak mampu membilang dengan baik. Terus gambar video, anak dapat melihat macam-macam buah itu banyak. Adapun yang meniru huruf dengan plastisin, lospat, nanti anak bisa belajar sesuai keinginannya. Jadi anak akan mengenal kosakata dengan baik dan menempel bentuk lingkaran menjadi buah semangka, menjadi bentuk semangka. Bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah menerapkan yang namanya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Karena saya tadi mendengar Ibu akan menampilkan video yang terkait dengan
buah semangka, dan anak membilang untuk menghitung yaitu biji yang ada dalam semangka, serta menulis huruf yaitu yang ada semangkanya, buah semangka, dan untuk mengajarkan atau tujuan itu tercapai, apa saja ya persiapan yang Ibu lakukan? Persiapan yang saya akan lakukan yaitu alat-alat yang menarik buat anak atau bahan peraga yang harus saya siapkan agar anak tersebut dapat mengerti dalam proses pembelajaran, yaitu gambar-gambar, pensil, lembar kerja, dan kosakata buah. Jadi Ibu sudah mempersiapkan sejauh itu ya. Kemudian metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan dalam supervisi akademik besok itu ya? Besok rencananya saya akan menerapkan metode pembelajaran bercakap-cakap terlebih dahulu sebelum mengajar akan tentang lingkungan sekitar, supaya bisa mengenali warna, bentuk, rasa, dan macam-macam buah. Setelah itu saya bisa memberi metode penugasan kepada anak, materi, maka di situ anak dapat menalar tentang apa yang diceritakan oleh ibu guru dan apa yang ditugaskan pada anak tersebut. Jadi ya Bu, itu sangat bagus ya. Jadi Ibu memilih yaitu buah semangka karena kan dekat dengan lingkungan anak sekitar. Jadi anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Oh ya Bu ya, kira-kira bantuan seperti apa ya yang dilakukan Ibu untuk anak-anak? Di sini saya akan pembelajaran materi bagian-bagian melipat buah semangka. Ketika anak yang kurang melipat, saya akan memfokuskan sehingga anak bisa mampu. Adapun anak yang menulis kosakata yang terkadang ada yang terbalik-terbalik, di situ saya akan memberikan amanah kosakata di mana anak tersebut akan mandiri dan berusaha sendiri menulis kata semangka tersebut. Menarik sekali ya Bu Dewi, apalagi menulisnya kosakata menggunakan media yang plastisin dan lospa. Jadi anak bisa memilih sesuai dengan minatnya, bakatnya dalam belajar sambil bermain. Jadi anak tidak merasa terbebani karena sambil bermain, jadi anak akan merasa senang. Jadi pembelajaran menyenangkan. Oh, pasti asik sekali ya Bu ya, dalam kegiatan untuk membuat kosakata semangka dengan media plastisin dan lospat, serta melipat bentuk buah semangka dan menghitung bijinya, serta menonton video. Kemudian apa yang menjadi kompetensi Ibu yang ingin ditingkatkan? Kompetensi yang saya tingkatkan dari saya pribadi yaitu kompetensi pedagogik yang saya lakukan di setiap pembelajaran itu, yang mana kompetensi tersebut mengaitkan bagaimana saya mengajar, baik strategi maupun mengerjakan penugasan yang saya lakukan. Sebelum saya mengajar, tentunya adanya strategi agar tercapainya tujuan pembelajaran saya tersebut dengan baik. Strategi yang saya kenakan yaitu dengan cara membuat media pembelajaran itu menarik dan APE yang menarik, sehingga anak bisa merasa senang dan tidak bosan. Kemudian dengan praktek langsung anak tidak bisa melakukan yang abstrak, harus nyata dan konkret. Dengan media yang konkret atau yang nyata, salah satu cara yang harus dilakukan pembelajaran anak TK. Tidak bisa berangan-angan atau berandai-andai, sehingga ketika anak merasa dan bisa memahami pembelajaran secara cepat tentang buah semangka, warna bentuk,
dan jenis buah-buahan, ada bijinya dan tidak ada bijinya. Maka tersebut kita lebih baik kita memahami dulu. Jadi harapannya Ibu nanti dalam pembelajaran maksimal ya Pak ya. Kemudian kira-kira apalagi yang ingin Ibu lakukan agar harapan-harapan dan kompetensi Ibu itu tercapai ya? Ya, saya akan membiasakan di dalam kelas supaya anak-anak merasa senang dalam pembelajaran medianya, supaya menarik, anak tidak merasa bosan. Jadi Ibu akan membawakan buah semangka yang tidak hanya yang berwarna merah, namun juga berwarna kuning dan ada biji dan non bijinya. Ya dengan praktek langsung tersebut anak dapat memahami pembelajaran yaitu lebih bermakna dan lebih mudah untuk menerima materi yang telah disampaikan oleh Ibu gitu ya. Iya. Semoga besok pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Saya akan melakukan observasi pada Bu Dewi. Semoga nanti diberi kelancaran ya Bu ya. Terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktu dalam percakapan pra-observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya. Ini warnanya apa ini? Merah. Kalau yang ini semangatnya ada bijinya enggak? Bijinya warnanya apa ini? Ya, kalau yang kuning ini bijinya ya nanti rasanya gimana kalau buah semangka? Enak. Terus apa lagi? Seger ya. Apa lagi? Manis. Jadi rasanya semangka ada rasa manis, enak. Menempel buah semangka, kita coba yuk. Nah, nanti anak-anak bisa memilih warna kuning dan merah, bisa mau yang mana dulu bisa. Oke, kita apa? Ya, yuk kita tempel dulu. Kita mau membuat semangka. Nah, nanti bisa nih dapur kita, lalu kita lipat. Jadi apa ini? Semangka. Semangka ada bijinya enggak? Warnanya apa? Hitam. Nanti bisa dikasih
belajar yaitu macam-macam buah. Nanti kita bisa melihat video dan menulis lompat, bisa memakai apa plastisin dan apa bahan-bahan lompat, yaitu macam-macam apa tadi? Buah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalau udah selesai bisa pindah ya. lalu teman-teman juga sudah tahu siapa yang menciptakan tanaman buah. Sekarang teman-teman sudah pernah lihat belum tanaman buah? Mau merasakan apa ini buah apa tadi? Maka kita urutkan ya terlebih dahulu mulai dari Mbak Cherry mau pilih yang warna merah atau kuning bisa, tapi satu-satu dulu. Ya, dimulai. Dari Mbak Cherry, ya Mbak Marisa, ya ambil satu warna apa? Ya Mbak, ya lagi lanjutkan Mbak Nisa. Ya Mbak Dita, ya. Tadi belajarnya tadi apa saja? Melipat. Ya, buah semangka. Buah semangka tadi bentuknya ada apa? Lingkaran. Terus ada satunya lonjong. Warnanya apa? Merah dan putih. Dalamnya ada warnanya merah. Terus warna apa lagi? Kuning. Ada bijinya enggak? Ada bijinya apa tadi? Lebar. Tadi belajarnya apa sih? Habis itu apa? Menulis dengan bahan lompat. Yaitu apa? Buah semangka. Halo Mas Novan, Mas Iqbal. Tadi, terus yang ketiga yaitu apa tadi? Apa tadi? Melihat apa? Buah semangka. Tadi anaknya suka apa enggak? Ini harinya Rabu, besok harinya habis Rabu apa? Kamis. Kita mau belajar apa? Macam-macam buah. Kita mau belajar apa? Apa? Buah apa? Ya, kita mau belajar buah apa? Kita pulang. Ucapkan kepadamu guru selamat. Sampai berjumpa besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Mulai, ya Tuhan, lindungilah aku. Mereka yang kucinta, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Dan berilah kami keselamatan sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Herijanto SPD MPD selaku fasilitator saya, dan yang kami hormati Ibu Samini SPD AUD selaku pengajar praktik saya, dan yang saya banggakan Ibu Dewi Setianingsi SPD selaku rekan sejawat. Pada kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yaitu pada tahapan pasca observasi, yaitu bersama dengan teman sejawat saya Ibu Dewi
Setianingsih SPD AUD didampingi oleh Ibu Samini SPD AUD selaku pengajar praktek. Berikut percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Bagaimana kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Bu Eri. Gimana kabarnya, Bu Eri? Alhamdulillah juga sehat ya, Bu Dewi. Ini Bu, saya akan melakukan yaitu coaching supervisi akademik, yang mana ini nanti kan pasca observasi bahwa minggu kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi. Nah, sekarang saya akan melakukan yang namanya itu coaching pasca observasi. Kita percakapannya santai aja ya, Bu ya. Bu Dewi, dari obrolan sekarang apa yang ingin dapatkan, Bu, untuk hari ini? Saya ingin dapatkan yaitu pastinya ilmu di dalam pembelajaran yang saya lakukan agar dapat perlu perbaikan atau masukan dalam pembelajaran apa-apa saja yang perlu saya perbaiki, Bu. Jadi intinya Ibu ingin mendapatkan perbaikan pembelajaran ke depannya ya? Iya. Setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, perasaan yang seperti apa ya yang Ibu rasakan? Perasaan yang saya rasakan yaitu saya merasa lega ya, Bu ya, karena pembelajaran yang saya lakukan tercapai di kelas sehingga anak-anak di kelas dalam pembelajaran merasa senang. Jadi Ibu sudah merasakan hasil yang maksimal ya, Bu ya. Apa saja ya yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin? Saya akan mempersiapkan yaitu alat-alat peraga yang konkret atau yang menarik untuk anak sehingga anak-anak terarah bisa tercapai dalam belajar yang buat saya dalam RPP tersebut. Jadi Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan benda konkret ya, Bu ya. Iya. Terus selanjutnya apa rencana perbaikan pembelajaran yang Ibu rencanakan ya? Perbaikan pembelajaran yang saya perbaiki, saya memakai RPP belajar yang di dalam itu saya belum mendalam hal tersebut, mungkin ada pengurangan dalam pembelajaran saya ya, itulah ya, Bu ya, dalam pembelajaran saya. Intinya Ibu ingin memaksimalkan dalam rencana RPP yang berdiferensiasi ya, Bu ya. Iya. Ya, sekarang saya akan berbicara yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Apakah tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran Ibu sudah tercapai? Alhamdulillah tercapai sesuai dengan RPP saya ya, Bu ya, pembelajaran saya kemarin. Oke, jadi kalau sudah tercapai, jadi indikator dari pembelajarannya itu seperti apa ya, Bu ya? Indikator yang saya ambil yaitu ada 3 ya, Bu ya, dalam kegiatan tersebut, yaitu 1, anak melipat buah semangka, maka anak-anak bisa mampu 70-95% membentuk atau melipat bentuk semangka tersebut. Yang kedua yaitu menghitung jumlah biji semangka yang saya coba belah bersama-sama anak sehingga anak bisa mengetahuinya. Yang ketiga yaitu menuliskan kata kosakata semangka dengan bahan lospat yaitu plastisin dan bahan lainnya sehingga anak-anak bisa merasa senang bermain sambil belajar tersebut. Wah, sudah nampak sekali ya, Bu ya, indikatornya itu tercapai ya seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Sekarang yang ingin saya sampaikan, apa sih keunggulan atau kelebihan yang sudah Ibu miliki dan itu perlu ya untuk dipertahankan dan untuk ditingkatkan, Ibu? Keunggulan yang saya tingkatkan lagi, gimana saya harus mampu belajar lebih dalam lagi. Saya mungkin ada kekurangan
belajar dalam kekurangan itu saya dalam pembelajaran saya di RPP kemarin ya Bu ya. Saya baru belajar sedikit ya Bu ya, belum memperdalamnya. Jadi Ibu merasa masih harus memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran di mana itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bakat dan minat anak. Dalam hal itu pembelajaran itu mengenai topiknya yaitu buah-buahan dan subtopiknya adalah buah semangka. Itu sudah bagus kok Bu. Saya memberikan saran saja dalam melipat buah semangka itu ya Bu ya, itu biar lebih kreatif kita bisa menyediakan gunting Bu. Nanti kan anak-anak bisa memilih membuat buah semangka itu sesuai minatnya anak. Jadi siapa tahu nanti ada anak yang mau membuat buah semangka itu dengan ide dan gagasannya sendiri Bu. Jadi kita itu sebagai guru itu kan hanya bisa memfasilitasi sesuai kebutuhan murid. Jadi bukan guru yang menetapkan pembelajaran. Oke Bu ya. Jadi ada proses diskusi dengan murid sehingga muridlah yang berkontribusi untuk menentukan pembelajaran untuk besoknya. Oke, jadi untuk rencana kedepannya apa untuk melakukan perbaikan pembelajaran tersebut? Rencananya saya untuk perbaikan khususnya saya belajar berdiferensiasi di kelas sehingga penerapan di kelas saya mampu belajar. Saya ingin belajar di PMM dan saya juga akan belajar seperti cara mengajarnya, teknik bagaimana, sehingga saya memperbaiki diri dalam belajarnya. Intinya saya ingin belajar dan belajar begitu ya Bu ya. Wah, bagus sekali ya. Jadi Ibu itu mau mandiri kan ya untuk belajar di platform Merdeka Mengajar ya. Nanti di situ bisa menuangkan ya Bu ya aksi nyatanya. Jadi kapan ya mulainya Ibu? Secepatnya ya Bu ya. Mungkin sesudah anak-anak pulang sekolah saya bisa belajar dan belajar lagi gitu. Untuk targetnya kira-kira berapa lama ya Bu ya itu untuk mencapai itu? Insya Allah target saya capai yaitu 3 bulan ya Bu. Kalau bisa ajaran baru saya bisa menggunakan pembelajaran tersebut, apalagi kita diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Kita mengajar jadi salah satunya itu insya Allah maksimal 3 bulan ya Bu ya. Ajaran baru saya sudah menggunakan pembelajaran tersebut. Oke, saya tunggu ya Bu ya untuk progres kedepannya. Kita harapkan bersama-sama kita selalu belajar untuk selalu mandiri, baik di PMM maupun di mana kita harus terus untuk belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat, sepanjang kita masih hidup maka kita harus tetap terus belajar dari hal-hal yang baru, sehingga kedepannya itu akan ada perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Terima kasih ya Ibu ya atas waktu yang diberikan. Semoga percakapan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, demikian tadi percakapan coaching pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan